tadi itu suatu penyakit jiwa. Jadi gangguan jiwa ada yang sudah sampai pada taraf penyakit, ada sekedar gangguan seperti kenakalan anak, itu juga termasuk masalah kejiwaan. Tapi kok ini sudah sakit jiwa, tinggal kita lihat sakit jiwanya jenis apa dan berapa beratnya. Jadi kalau sakit jiwa umumnya dapat diatasi dengan obat dengan cara yang relatif tidak terlalu sulit. Tapi untuk betul-betul sembuh, baiknya dia diatasi dengan obat dan juga dengan suatu psikoterapi. Jadi supaya bersama-sama psikoterapi untuk jangka panjang, obat untuk jangka pendek, sehingga gejalanya itu tidak muncul. Ya, schizophrenia jenis apa? Jadi di sini kan jenisnya paranoid. Paranoid artinya ada suatu paham pada dirinya. Paham, entah pahamnya apa. Kadang-kadang paham itu paham kebesaran, kadang-kadang paham yang jenis lain. Misalnya paham kebesaran itu dia merasa dirinya sebagai orang besar, dia merasa dirinya dan bertindak sebagai orang besar juga. Tapi ada juga dia paham bahwa dia harus melakukan sesuatu karena dia nabi, itu juga bisa. Tapi bisa juga orang itu jahat ke saya, jadi orang itu harus dibunuh. Jadi tipenya itu banyak, tapi yang sangat khas adalah adanya paham pada diri. Itu bisa dari genetik, itu ada faktor itu. Tapi bukan seorang yang orang tuanya sakit jiwa, anaknya pasti sakit jiwa. Tergantung juga pada lingkungannya. Jadi yang diturunkan adalah suatu kelemahan dalam jiwanya, bukan sakitnya. Jadi kalau misalnya ya semua dilakukan dengan baik, diberikan kasih sayang yang cukup, pengertian yang cukup, komunikasi yang cukup, dan mengatasi segala sesuatunya dengan rasional, maka dia sangat mungkin tidak sampai menderita sakit jiwa. Tapi misalnya sudah mempunyai bibit, kemudian dibiarkan, ya muncullah sakit jiwanya. Atau banyak gangguan, banyak frustrasi, maka penyakit itu akan muncul. Jadi prinsipnya itu sekedar suatu ada yang sifatnya karena bibit dari orang tua, ada juga yang tidak ada apa-apa, tapi bisa jadi sakit. Sama seperti penyakit-penyakit lain, kan kita lihat ada yang kelemahan dari turunan, tapi belum tentu menjelma menjadi penyakit. Ada yang tanpa kelemahan itu pun bisa jadi. Macam-macam pengasuhan dari orang tua yang dapat membuat anaknya jadi paranoid. Mungkin juga anak itu kurang perhatian, juga itu mungkin. Jadi semuanya itu tergantung, dipengaruhi, bukan tergantung, tapi dipengaruhi oleh cara mengasuh orang tua atau orang yang mengasuh. Misalnya diasuh oleh neneknya, kakeknya. Jadi yang mengasuh itu bagaimana? Ada yang introvert, ada yang tidak. Jadi kita lihat dulu jenisnya, jelas jenis adanya paham. Paham itu jenis apa? Jadi paham itu menentukan. Kalau misalnya dia mempunyai paham bahwa dia memimpin banyak orang, harus mengatur banyak orang, maka dia menjadi ekstrovert. Jadi tergantung pada paham yang menjadi gejala khas pada penyakit itu atau pada orang itu. Jadi pada penyakit yang sangat ringan, maka dia diberikan obat, kemudian dia berikan cara mengasuh anak dengan baik yang disesuaikan dengan penyakitnya. Kemudian jika tidak, lalu dokternya pun memberikan psikoterapi. Jika ini berhasil, maka diharapkan dia tidak perlu obat. Tapi kalau sudah lebih jauh, lebih parah, maka dia harus minum obat. Dan kalau tidak minum obat, penyakitnya itu kambuh. Tapi kalau minum obat tepat, maka penyakitnya bisa terkontrol. Nomor satu itu memang harus obat, itu nomor satu. Karena
dia ada neurotransmitter yang terganggu sehingga dengan obat bisa dinetralisir. Tapi di samping itu, dia juga perlu adanya psikoterapi supaya neurotransmitter itu jangan terus-terusan dibentuk. Jadi kombinasi itu merupakan hal yang terbaik, dan bisa juga keluarganya ikut membantu, mendukung. Mungkin kalau dia anak dari orang yang sibuk, maka keluarganya juga kurang waktu untuk membimbing. Keluarga mempunyai peran, sejak lahir pun sudah mempunyai peran, di mana akhirnya orang itu harus dibina sedemikian rupa atau diasuh sedemikian rupa sehingga stres yang dialami itu dapat diatasi dengan baik jika dia mengalami stres.